Juara 110 meter lari rintangan adalah mahasiswa tahun kedua dari jurusan biologi. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Liu Xiang, keseluruhan prosesnya luar biasa. Sementara itu, ada pertandingan lain berlangsung, seperti loncat tinggi, lompat jauh, tolak peluru dan seterusnya. Di layar, nama-nama dan jurusan setiap mahasiswa yang mendapatkan hasil yang luar biasa diperlihatkan. Zhao Yanzi menonton sebentar dan kemudian hampir menghabiskan camilannya. Kemudian, dia tiba-tiba menengok pada Hao Ren dan bertanya, "Paman, kapan giliranmu?" "Perlombaanku di sore hari." Hao Ren menjawab. "Perlombaan apa?" Zhao Yanzi melanjutkan. "Perlombaan 1500 meter." Hao Ren menjawab dengan tenang. "Hanya satu." Zhao Yanzi membuka matanya lebar-lebar. Hao Ren mengangguk. "Itu saja." Mendengar jawaban Hao Ren, Zhao Yanzi bergumam, "Sungguh tak berguna. Apa kau perlu suami yang bisa mengikuti dasar lomba?" Hao Ren hampir meneriakkannya. "Aku selalu mendapat tempat pertama untuk perlombaan lari jarak jauh," Zhao Yanzi berkata. "Baik, lain kali aku akan datang dan menonton perlombaanmu," Hao Ren berkata sambil lalu. Wajah Zhao Yanzi menunjukkan sedikit rasa jengkel. Dia tiba-tiba membuat pose mencolok. Jika kau tidak mendapat tempat pertama maka kau benar-benar tidak berguna," dia berteriak. Entah bagaimana, kata-katanya menyentuh hati Hao Ren. Dia tiba-tiba sadar alasan dia menyelinap keluar kemungkinan untuk menonton perlombaannya. Penolakannya yang dia telah rasakan terhadap Zhao Yanzi tiba-tiba menghilang. Malah, dia merasa sangat tersentuh. "Tetapi jika itu masalahnya, kau harus kembali sebelum tengah hari," Hao Ren berkata kepadanya. "Kau terlalu cerewet." Zhao Yanzi menggerakkan alis matanya yang indah. "Aku sudah minta izin pergi." "Apa alasannya?" Hao Ren lanjut bertanya. Segera dia menyadari dia cukup banyak mendisiplinkan Zhao Yanzi. Terutama ketika dia bahkan belum mengenal gadis ini 1 atau 2 minggu yang lalu. "Aku merasa sakit." Zhao Yanzi hampir menjerit. Hao Ren tidak menyangka Zhao Yanzi meminta izin pergi hanya untuk menonton perlombaannya. Jadi Hao Ren menyerah. "Baik, tetapi kau harus kembali setelah aku menyelesaikan perlombaanku." Hao Ren merasa karena dia bukanlah keluarganya, tidak perlu mengganggunya begitu banyak. Dia juga menyelinap keluar kelas saat dia dulu di sekolah menengah, dan dia semakin sering menyelinap saat dia masuk universitas. Sehingga dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memberi pelajaran ke Zhao Yanzi. "Aku mengerti. Kau sangat menyebalkan." Zhao Yanzi memutar matanya pada Hao Ren. Ling, yang duduk di sebelahnya, menutup mulutnya sambil tertawa. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat Zhao Yanzi yang tak kenal takut didorong sampai hampir gila oleh seseorang. Hari ini dia ditarik keluar oleh Zhao Yanzi, dan alasan yang dia berikan pada guru adalah untuk menemani Zhao Yanzi di rumah sakit. Para guru menyadari betapa berpengaruh dan kayanya keluarga Zhao Yanzi, sehingga mereka tidak berani memberinya masalah. Apa yang membuat Ling terkejut adalah meskipun Zhao Yanzi tidak bisa dianggap murid hebat, ini kali pertamanya dia bolos sekolah. Waktunya untuk perlombaan 1600 meter lari estafet. Xie Yujia tiba-tiba mengingatkan Hao Ren. Belasan mahasiswa yang ada di bangku-bangku mulai berjalan menuju titik-titik tertentu mereka.
Hao Ren mengubah perhatiannya ke lapangan olahraga saat melihat Huang Sujie akan ikut serta dalam pertandingan ini juga. Perlombaan estafet 1.600 meter ini adalah puncak acara pertandingan atletik di Universitas Lautan Timur yang bukan saja sebuah tes ketahanan dan kekuatan ledakan tapi juga refleksi kerjasama tim. Pada perlombaan estafet 400 meter, sebaliknya, menggunakan waktu yang pendek yang selesai bahkan sebelum penonton dapat benar-benar menikmatinya, sehingga hanya bisa dilihat sebagai pemanasan. Sorakan terdengar di tribun penonton yang diam beberapa waktu yang lalu pada saat Huang Sujie muncul. Dia dengan sengaja menggulung lengan bajunya untuk menunjukkan otot-otot deltoidnya yang padat. Di bawah celana pendek olahraganya adalah sepasang kaki yang tebal dan kuat. Kaki-kaki yang besar itu tidak membuatnya terlihat pendek dan gemuk karena tingginya yang 180 cm. Sebaliknya dia terlihat sangat kuat. Caranya memperlihatkan otot-ototnya menimbulkan gelombang teriakan dari semua gadis. Pria itu dengan pakaian olahraga emas terlihat tampan, menatap ke lintasan. Ling yang duduk di sebelah Zhao Yanzi berkata kepadanya, Ya. Zhao Yanzi melihatnya dan mengangguk. Anak kecil, apa yang kau tahu tentang tampang bagus? Hao Ren keberatan dengan samar. Ling berbalik dan melemparkan sedikit tatapan pada Hao Ren. Kelihatannya Hao Ren telah menyinggung mereka dengan menolak selera mereka akan keindahan. Namun Zhao Yanzi berpura-pura tidak mendengar perkataan Hao Ren. Dia menatap lintasan tanpa bergerak seolah-olah dia mengagumi Huang Sujie yang berusaha bertindak keren. Tindakannya membuat Hao Ren sedikit cemburu. Meski dia tidak pernah berpikir untuk menikahi Zhao Yanzi, dia masih berstatus tunangannya. Apa yang tidak dia tahu adalah Zhao Yanzi telah memiliki pemikiran yang hampir sama saat melihat Xie Yujia memberi air pada Hao Ren. Setelah beberapa saat pemanasan, semua atlet bersiap-siap. Nyanyian seperti Ayo XXX atau Ayo jurusan XXX berkumandang di seluruh lapangan. Namun, di antara semua sorakan, satu-satunya yang paling keras dan yang paling selaras pastilah Ayo Huang Sujie. Sial, pertandingan atletik yang bagus ini sekarang benar-benar menjadi pertunjukan pribadi pria itu. Hao Ren diam-diam merasa sedikit kesal. Berkat peraturan pertandingan atletik, setiap atlet bisa berpartisipasi tidak lebih dari 3 pertandingan. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa banyak pusat perhatian yang pria itu dapatkan? Hao Ren pikir akan tetapi dia tidak menyadari rasa kesalnya terhadap Huang Sujie telah berubah menjadi rasa jijik. Namun, bagaimanapun sebagian besar pria kesal oleh Huang Sujie. Karena dia selalu berusaha bersikap keren, sebagian besar pria yang ada di sekolah hanya tersendak oleh kemarahan dalam diam. Bagaimanapun juga, ayah Huang Sujie adalah wakil wali kota, dan Huang Sujie sendiri adalah ketua klub panjat tebing yang paling populer. Sebagian besar pria tidak punya kesempatan mendekatinya. Bang! Segera setelah pistol aba-aba ditembakkan, ke-8 atlet yang mewakili ke-8 jurusan meluncurkan diri mereka ke dalam perlombaan dengan ledakan akselerasi. Suasana seluruhnya tiba-tiba memanas. Semua jenis sorakan bergema di lapangan. Dibandingkan dengan jurusan teknik mekatronik, jurusan bisnis administrasi internasional tidak memiliki banyak mahasiswa pria. Itulah mengapa mereka tidak pernah sangat baik dalam olahraga. Sebagai kartu utama jurusan mereka,
Huang Sujie ditempatkan sebagai pelari keempat untuk mendorong prestasi jurusan. Setelah pelari ketiga selesai, jarak antara jurusan bisnis administrasi internasional dan jurusan yang lain semakin panjang dan semakin panjang. Saat tongkat estafet diserahkan pada Huang Sujie, ia berada lebih dari 20 meter di belakang pelari peringkat pertama dari jurusan teknik mekatronik dan lebih dari 10 meter di belakang pelari peringkat kedua dari jurusan ilmu komputer. Kemungkinan tidak ada kesempatan untuk mengalahkan dengan jarak yang jauh seperti itu. Mengikuti keadaan di lapangan, Hao Ren berpikir pada sirinya. Namun, Huang Sujie yang berada di lintasan luar berusaha mengejar. Pakaian olahraga emasnya terlihat seperti menciptakan angin puyuh keemasan di sekitarnya. Dia berlari sejauh 400 meter dengan berlari habis-habisan seolah-olah dia melakukan lari 100 meter. 2 meter. 1 meter. Dia melampaui pelari peringkat kedua dalam 300 meter. Hanya ada 100 meter yang tersisa. Mirip dengan apa yang terjadi pada pertandingan estafet 400 meter, dia kira-kira 5 meter di belakang pelari peringkat pertama tidak mungkin mengejar karena Huang Sujie sudah berlari dengan kecepatan penuh di 300 meter terakhir. Bagaimana bisa dia masih berlari cepat melewati 100 meter terakhir? Seperti lari 100 meter. Hao Ren tidak tahan tapi bangun dan melihat lintasan. Dia merasa gelisah sebenarnya. Tidak hanya dia. Hampir semua orang di tribun penonton berdiri untuk menonton lari cepat yang terakhir. Wus! Huang Sujie secara mengejutkan melewati pelari peringkat pertama dan mencapai garis akhir dengan jarak 1 meter. Wow! Seluruh penonton menggila. Apakah pria ini manusia sungguhan? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan ledakan yang kuat sama baiknya dengan ketahanan yang luar biasa? Hao Ren melihat ke arah garis akhir dengan sedikit takjub. Dia berlari dengan sangat kencang. Ling tidak mampu mengekspresikan pujiannya saat dia melihat Huang Sujie berlari untuk pertama kali. Banyak mahasiswa tingkat pertama dan kedua dari jurusan administrasi bisnis internasional berdiri dan bersorak penuh semangat untuk senior tahun ketiga mereka. Menjadi seorang pahlawan lagi, Huang Sujie segera melepaskan kaos olahraga emasnya dan mempertunjukkan otot-ototnya. Kemudian dia memegang kaos itu di tangannya dan melambai-lambaikannya. Apa dia pikir dia juara dunia? Melihat hasilnya, para pria di sekitar Hao Ren duduk satu persatu dan mengeluh dengan tidak puas. Huang Sujie! Huang Sujie! Nama Huang Sujie disebut-sebut dengan harmonis oleh lebih dari ribuan siswa dari jurusan bisnis administrasi internasional. Hao Ren duduk, meraih sebotol air dan minum. Pria ini telah menyelamatkan jurusannya dan sudah 2 kali meraih kemenangan di menit-menit terakhir. Dari hal ini, dia layak dibanggakan. Namun dia tidak berjuang untuk kehormatan jurusannya. Dia hanya menenggelamkan dirinya dalam kepuasan kemenangan. Dia hanya ingin melihat orang lain bersorak baginya. Hal ini jelas karena Huang Sujie tidak berkumpul dan merayakan kemenangan dengan anggota timnya. Tapi dia memilih untuk berlari berkeliling sendirian. Hao Ren dengan tenang menganalisa perilaku Huang Sujie setelah mendapatkan kemenangannya. Itu orang yang kau akan berkompetisi sore ini. Melihat pandangan serius di wajah Hao Ren, Xiao Yanzi tiba-tiba bertanya.